telah dibatalkan berkat bantuan Tuan Su. Melihat suasana menjadi sedikit canggung, Liu Ruolan bertindak sebagai bumbu untuk memecah kesunyian. Itu hanya masalah kecil, Su Liang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tuan Su terlalu rendah hati, tindakan Bing Sui dapat dianggap sebagai pemutusan pertunangan. Keluarga Jiang dapat membatalkan pertunangan dengan begitu mudah, pasti demi Tuan Su. Liu Ruolan dengan sengaja menekankan kontribusi Su Liang pada pemutusan pertunangannya di depan Leng Bingsui. Tujuannya adalah untuk membuat sahabatku merasa bersyukur. Dia hampir berkata kepada Leng Bingsui. Su Liang telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa, bagaimana Anda bisa membalasnya? Anda harus menyerahkan diri kepadanya. Segera setelah makanan disajikan, pelayan bawakan saya sebotol Romani Conti. Liu Ruolan memanggil pelayan. Melihat ini, Leng Bingsui menariknya dan bertanya dengan suara pelan. Bukankah kamu bilang kamu tidak bisa minum akhir-akhir ini? Benar, aku membawakan anggur untuk kamu minum. Liu Ruolan berkata begitu saja. Leng Bingsui. Coba pikirkan, Guru Su sudah banyak membantumu, bukankah seharusnya kamu bersulang untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu? Apakah kamu mengerti tata krama dunia? Liu Ruolan menganalisis situasinya dan memberi kuliah padanya. Leng Bingsui mengangguk bingung, berpikir bahwa itu mungkin masuk akal. Su Liang merasa lucu melihat dari samping. Rasanya menyenangkan memiliki seseorang yang membantumu menaklukkan sang pahlawan wanita. Dia tidak perlu melakukan apapun, cukup menunggu sang pahlawan wanita datang kepadanya. Dengan adik perempuannya, Su Qingge, di depan dan Liu Ruolan di belakang, akan menyenangkan jika ada lebih banyak wanita yang memahaminya seperti ini. Setelah pelayan membawakan anggur, Liu Ruolan menuangkan segelas penuh untuk Su Liang dan Leng Bingsui. Dia tampak begitu perhatian seolah-olah Su Liang membantunya, mulut Leng Bingsui berkedut. Jika sahabatnya tidak hadir, dia tidak akan pernah minum pada kesempatan seperti itu. Aku ingat apa yang dikatakan sahabatku tentang bersulang untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan anggurnya sudah disiapkan. Leng Bingsui segera mengangkat gelasnya ke arah Su Liang. Setelah menghabiskan minuman dengan Su Liang, Liu Ruolan yang bijaksana mengisi gelas mereka lagi dengan lebih rajin daripada pelayan yang menuangkan anggur. Tepat ketika mereka bertiga sedang menikmati makan malam mereka dengan gembira, seorang tokoh yang tidak tepat waktu muncul di restoran. Ye Chen melihat sekeliling dengan terengah-engah. Dia tinggal di rumah sakit sepanjang hari ini dan hal pertama yang dia lakukan setelah keluar adalah mengunjungi grup Leng. Ketajaman seorang pembunuh bayaran papan atas memungkinkannya untuk segera mendeteksi ada sesuatu yang salah, itu adalah aroma jenisnya sendiri. Ye Chen menjadi waspada seketika dia tidak melupakan alasan mengapa ayah Leng memintanya untuk melindungi Leng Bingsui. Tangani kemungkinan upaya pembunuhan oleh pesaing bisnis. Inilah mengapa setelah dikeluarkan dari perusahaan, dia masih berjongkok di pintu masuk grup dari waktu ke waktu. Tanpa diduga dia benar-benar bertemu dengannya kali ini. Pembunuhnya sangat lemah hanya pada puncak Ming Jin dan tertangkap basah saat dia memanjat tembok ke perusahaan. Namun sebelum dia bisa menanyakan apapun, si pembunuh bunuh diri dengan menelan racun. Pada saat kekecewaan, Ye Chen merasakan secercah cahaya, itu adalah teropong senapan sniper. Tanpa ragu, dia berlari cepat menuju gedung di kejauhan. Ketika dia tiba, gedung itu kosong. Namun, jejak senapan sniper ditemukan di gedung langit. Apakah ini perjalanan pengintaian? Bersiap untuk membunuh Leng Bingsui pada siang hari. Ye Chen memutuskan untuk membasmi potensi ancaman ini sejak awal. Jadi dia mengaktifkan persepsi Hua Jin tahap akhir dan mengikuti napas samar ke restoran. Napas itu menghilang di sini. Dia mencari sampai ke lantai 3 dan melihat Leng Bingsui makan malam dengan Su Liang. Dia langsung terkejut. Meminta kekuatan dan dukungan bab 253 protagonis ingin bermain sebagai pahlawan dan menyelamatkan wanita yang dalam kesulitan. Ye Chen kebetulan melihat Leng Bingsui dan Su Liang berdentingkan gelas dan minum. Sebagai sahabatnya, Liu Ruolan tidak menghentikan mereka tetapi terus mendesak mereka untuk minum. Saat ini wajah cantik Leng Bingsui sedikit merah dan matanya sedikit menyipit karena mabuk, dan matanya begitu menawan seolah-olah air mata akan menetes. Itu memberi orang perasaan bahwa Anda dapat mengambilnya sesuka hati. Jika saya terus minum seperti ini, saya mungkin akan dibawa ke hotel oleh Su Liang. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen memiliki wajah muram. Ketika dia mendekat, matanya bergerak dan dia berbicara. Apa maksudmu? Kamu terus meminta es dan salju untuk diminum. Apakah kamu punya agenda tersembunyi? Ye Chen sangat marah pada awalnya, Leng Bingsui adalah wanita pilihannya dan dia sangat kesal karena dipaksa minum oleh seorang pria. Saat dia mendekat, dia tiba-tiba menjadi tenang. Aku memiliki citra yang buruk di hati Leng Bingsui. Su Liang sangat kuat dan dilindungi oleh para ahli, jadi dia bukan tandingannya. Jadi dia hanya bisa tanpa daya menyajikan fakta dan alasan ini adalah tragedi seorang raja pembunuh. Faktanya Ye Chen benar dalam memikirkan satu hal, memang ada tujuan lain untuk membiarkan Leng Bingsui minum. Tetapi apakah orang lain percaya padanya atau tidak adalah masalah lain. Su Liang meletakkan gelas anggurnya dan terus mengambil makanan mengabaikannya seolah-olah dia adalah udara.
Liu Ruolan terkejut pada awalnya lalu menatapnya seolah-olah dia adalah orang bodoh kemudian memalingkan matanya dan berkata kepada Leng Bingsui. Bingsui, dia benar-benar mengikutimu Ye Chen, apa-apaan aku bukan aku tidak, jangan bicara omong kosong. Dia sangat marah, dia memang telah melacak orang itu, tetapi itu untuk melacak si pembunuh. Leng Bingsui juga bingung mengapa Ye Chen tiba-tiba muncul di sini. Setelah mendengar apa yang dikatakan sahabatnya, ekspresi pengertian muncul di matanya. Dia mempercayainya. Awalnya dia dalam suasana hati yang baik setelah berhasil memutuskan pertunangan hari ini, tetapi ketika dia melihat Ye Chen, suasana hatinya tiba-tiba berubah masam. Dan apa yang dikatakan orang ini? Mengatakan bahwa Su Liang dan Ruolan membuat diri mereka mabuk. Aku melakukan ini untuk berterima kasih pada Tuan Su, oke. Dia bahkan mengatakan sahabatnya punya motif tersembunyi. Bagaimana mungkin? Memang benar anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Saat dia hendak membuka mulut untuk memarahi, dia mendengar penjelasan cemas Ye Chen. Bingsui, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku datang ke sini untuk melacak seorang pembunuh. Ketika aku melewati perusahaan barusan, aku menemukan bahwa ada seorang pembunuh yang mengintai tempat itu, jadi aku segera mengejarnya. Cih-cih pembunuhnya dibuat-buat, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik untuk berbohong kepada saya. Mereka pikir ini adalah novel. Liu Ruolan tidak keberatan dengan masalah besar dan mulai membuat keributan. Cukup sampai di situ. Sebelum Ye Chen menyelesaikan kata-katanya, Leng Bingsui menyela dengan tidak sabar. Aku tidak peduli kenapa kamu mengikutiku, pergi dari hadapanku sekarang. Jelas dia juga tidak percaya. Tak satu pun dari mereka peduli kecuali Su Liang yang mengangkat alisnya setelah mendengar itu. Seolah merasakan sesuatu, hatinya sedikit tergerak dan dia memberi isyarat kepada orang berpakaian merah tidak jauh dari sana. Saya melihat pada saat ini seorang pelayan yang mengenakan topeng keluar dari pintu dan berjalan mendekat dengan kereta makanan. Itu adalah hidangan penutup yang dipesan oleh Liu Ruolan. Mata pelayan itu dingin dengan sedikit niat membunuh terkunci pada Leng Bingsui. Ye Chen berhenti berbicara, dia menyadari ada sesuatu yang salah dengan pelayan itu. Pelayan ini hanya memiliki kekuatan anjing. Dia marah barusan, itulah sebabnya pelayan itu tidak menyadarinya sampai dia begitu dekat. Dia merasakan aura familiar pada pelayan, si pembunuh yang dia lacak. Akhirnya tertangkap, Ye Chen menghela napas lega. Selama dia menangkap pembunuh ini, dia bisa menjelaskan mengapa dia muncul di sini dan juga mendapatkan perhatian Leng Bingsui. Demi keselamatan Leng Bingsui, dia melacak si pembunuh ribuan mil, sungguh menyentuh. Mungkin Leng Bingsui akan melembutkan hatinya dan memanggilnya kembali ke perusahaan. Aku sangat memikirkannya, tetapi itu hanya masalah pikiran. Ye Chen hendak mengambil tindakan dan mengeksekusi si pembunuh di tempat. Namun aura yang tak tertandingi tiba-tiba menekannya, Ye Chen tiba-tiba tidak bisa bergerak, ini adalah. Perasaan familiar itu membuatnya bermimpi kembali ke malam ketika dia pergi membunuh Su Liang. Diganggu oleh aura misterius sang master, dia tidak dapat menghindar dan ditikam di dada oleh Su Qingge. Sudah sangat lama dan lukanya masih belum sembuh tanpa diduga aku muncul di sini lagi. Selain aura yang mengesankan dan menindas, dia juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dia sudah berada di tahap akhir Hua Jin dan sekuat apapun tekanan di tingkat Hua Jin, itu tidak dapat menekannya. Ini adalah kekuatan tak terlihat seperti tangan imajiner besar yang menahannya. Ye Chen merasa ngeri. Mungkinkah itu Danjin? Pikiran itu mengerikan. Namun, dia mengedarkan pandangannya dan mencari di aula tetapi tidak dapat menemukan jejak master misterius itu. Akhirnya Ye Chen mengarahkan pandangannya pada Su Liang yang terus menikmati makanan lezat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia dipenuhi dengan rasa takut dan keraguan. Mungkinkah guru misterius itu adalah Su Liang sendiri? Mustahil, mustahil. Begitu ide ini muncul, dia langsung menekannya. Sekali lagi kata-kata yang sama. Su Liang tinggal di kota yang gemerlap menjalani kehidupan mewah. Mustahil baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Untuk mengesampingkan pikiran-pikiran ini sejenak, Ye Chen menatap pelayan itu. Dia sekarang telah mendorong kereta makanan ke meja, jelas berniat untuk membunuh Leng Bingsui. Melihat bahwa dia akan berhasil, Ye Chen sangat cemas. Dia ingin membebaskan diri dari penindasan tak terlihat ini, tetapi dia tidak bisa melakukannya sekeras apapun dia mencoba. Sial, Ye Chen tidak punya pilihan selain berkedip panik untuk memberi petunjuk kepada Leng Bingsui. Tetapi mereka tidak lagi memperhatikannya apa sebenarnya yang sedang Su Liang coba lakukan. Tidak peduli siapapun guru misterius itu, dia pasti berhubungan dengan Su Liang. Karena mampu menahan diri, dia jelas telah menemukan si pembunuh. Apakah dia akan menyaksikan pembunuh membunuh Leng Bingsui? Ding Ye Chen sangat marah. Nilai penjahat plus 1000. Betul sekali, Su Liang memang orang yang menekan Ye Chen. Selain menggunakan tekanan puncak Hua Jin, dia juga menggunakan telekinesis. Seiring bertambahnya kekuatan mentalnya, telekinesisnya juga meningkat dan dia mampu memanipulasi benda-benda seberat ribuan pon. Di bawah tekanan ganda, akan aneh jika Ye Chen bisa bergerak. Ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis cantik di depannya. Apa yang kau pikirkan? Kesempatan untuk memenangkan hati sang tokoh utama wanita ini seharusnya diberikan kepadaku.
Alasan mengapa Su Liang belum berurusan dengan si pembunuh adalah karena dia sedang menunggu kesempatan. Mencegah bahaya sejak awal paling banyak hanya akan memberimu beberapa kata terima kasih dari Leng Bingsui. Tetapi jika aku bisa datang menyelamatkannya pada saat kritis, itu pasti akan membuatnya lebih menyukaiku. Belum lagi berjanji pada diri sendiri untuk makan beberapa kali dengan saya atau menghadiri beberapa konser tidak masalah. Ketika saatnya tiba, tidakkah kamu bisa memutuskan sendiri? Dia bukan protagonis tetapi dia sangat pandai memainkan taktik pahlawan menyelamatkan kecantikan. Anggota keluarga saya terharu. Saya baru saja selesai menangani masalah dan hendak melanjutkan pembaruan tetapi kemudian ini terjadi. Saya hampir berpikir bahwa saya tidak dapat menerbitkan buku baru karena saya sudah merencanakannya. Setelah persiapan selesai, langsung memasuki tahap puncak, template makhluk abadi. Pendeta tahu, pendeta di balik layar, dan yang mulia cinta abadi agung. Mereka yang berada di kota tidak perlu khawatir tentang membudidayakan makhluk abadi. Bab 254 Su Liang memanipulasi hati orang memanfaatkan orang-orang alat secara ekstrim. Pelayan pembunuh itu memarkir kereta makanan di depan meja dan tepat ketika semua orang santai, belati muncul di tangannya. Niat membunuh yang kuat meletus sepenuhnya pada saat ini. Belati di tangannya menusuk ke leher Leng Bingsui dengan kecepatan yang sangat cepat. Senyum sinis terpancar di mata si pembunuh. Di dalam hatinya tidak ada yang namanya belas kasihan terhadap wanita. Bahkan ada rasa senang dalam menghancurkan hal-hal indah. Jika dia membunuh wanita di depannya, dia akan menerima hadiah $1.000.000. Pisau itu sangat cepat, akurat, dan tanpa ampun sehingga baik Liu Ruolan maupun Leng Bingsui tidak dapat bereaksi. Di bawah penerangan lampu gantung kristal yang mahal, ujung pisau yang berkilauan dengan cahaya dingin sudah mendekati leher Leng Bingsui. Perasaan krisis kematian langsung menyelimuti hati Leng Bingsui saat belati mendekat, dia merasakan sedikit sengatan di lehernya. Pada saat kritis hidup dan mati ini, pikiran Leng Bingsui berpacu. Tiba-tiba aku teringat akan percobaan pembunuhan terhadap diriku. Itu karena setelah dia menjabat sebagai presiden grup Leng, dia berkembang pesat yang menyentuh kepentingan beberapa orang. Jika Anda tidak dapat melakukan apapun tentang diri Anda dalam bisnis, rekrut saja seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Anda. Dalam sekejap dia mengetahui segalanya, tetapi itu tidak ada gunanya dia ingin bersembunyi tetapi tubuhnya tidak mengizinkannya. Aku merasa tubuhku berat seperti 1 ton dan aku tidak bisa bergerak dia hanya bisa menunggu kematian datang. Apakah kamu akan mati? Pada saat ini, Leng Bingsui banyak berpikir. Dari sekolah dasar hingga universitas, dia dewasa sebelum waktunya dan sama sekali tidak bisa masuk ke lingkaran teman-temannya. Kesepian jangka panjang telah mengembangkan kepribadiannya yang unik. Hanya dengan Liu Ruolan yang sama-sama luar biasa, dia bisa bermain bersama. Dia telah mengembangkan grup Leng dan memiliki Liu Ruolan sebagai sahabatnya. Dia tidak menyesal dalam hidupnya. Hanya saja aku sangat tidak rela. Dia telah mengkhawatirkan pertunangannya. Kontrak pernikahan itu mengikatnya seperti sangkal. Pertunangan baru saja diputuskan, batasan sudah hilang, namun aku akan segera mati. Hati Leng Bingsui dipenuhi kepahitan. Pada saat ini dia melihat Su Liang dari sudut matanya dan dia masih merasa menyesal. Aku belum bertanya dengan jelas kepada Su Liang, dia membantu menyelesaikan krisis kelompok dan membantu membatalkan pertunangan. Kenapa kamu begitu baik pada dirimu sendiri? Sayang sekali aku tidak akan pernah menemukan jawabannya. Merasakan bahaya mendekat, Leng Bingsui merasakan gelombang keputusasaan di hatinya. Hati-hati tiba-tiba aku mendengar suara yang familiar. Saat berikutnya Leng Bingsui merasakan kekuatan yang kuat di pergelangan tangannya dan seluruh tubuhnya tertarik ke depan tak terkendali. Kepalanya terasa pusing dan hal terakhir yang dia ingat adalah dia jatuh ke dalam pelukan hangat sikat. Belati itu menebas leher Leng Bingsui tetapi itu hanya bayangan dia tidak ada lagi di sana. Senyum suram si pembunuh membeku saat dia melihat Leng Bingsui terbaring di pelukan Su Liang, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpastian. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Dengan naluri pembunuh, dia dengan cepat memutar tubuhnya dan menyerang Leng Bingsui. Tapi sudah terlambat, sosok merah tiba-tiba muncul di depannya dan menendang dadanya. Si pembunuh hanya merasa seperti ditabrak truk. Kekuatan besar itu membuat tubuhnya mati rasa. Bang! Seluruh orang itu terbang mundur dan menghantam dinding dengan keras. Retakan tebal muncul di dinding. Reaksi pertama si pembunuh bukanlah untuk memeriksa luka pada organ internalnya yang bergeser. Wajahnya dipenuhi dengan kengerian dan hatinya kacau balau. Grandmaster transformasi, sial, aku menabrak tembok. Jika dia tahu bahwa wanita ini dilindungi oleh seorang master, dia tidak akan menerima tugas ini tidak peduli berapa banyak uang yang ditawarkan kepadanya. Lari ini adalah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak si pembunuh. Di depan Grandmaster yang kuat, jika dia ingin bertahan hidup dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, bahkan jika Anda bisa melarikan diri itu tergantung pada keberuntungan. Mata si pembunuh berubah menjadi ganas dan pistol muncul di tangannya. Dia memutar pistol dan mengarahkannya ke Leng Bingsui di pelukan Su Liang dan menembakkan beberapa tembakan. Setelah menembakkan pistol, dia dengan cepat menggulung jendela dan melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya.
Grandmaster Hua Jin tidak takut pada peluru, tetapi dia melindungi Leng Bingsui, jadi dia seharusnya bisa menunda untuk sementara waktu. Melihat si pembunuh menembak Leng Bingsui, Su Liang berbalik tanpa berpikir dua kali dan memeluknya. Dia ingin memblokir peluru dengan tubuhnya sendiri. Tidak, Leng Bingsui bereaksi dan melihat adegan ini dan berteriak ngeri. Suara itu dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, berbagai macam emosi yang saling terkait. Dia tidak pernah menyangka bahwa Su Liang sebenarnya bersedia menghalangi peluru untuknya dan mati untuknya. Leng Bingsui sangat terharu hingga matanya dipenuhi air mata. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Melihat ekspresinya, Su Liang puas dengan kemampuan aktingnya. Ya, itu akting. Di matanya, pembunuh ini tidak berbeda dengan semut. Bahkan jika kau menembak, kau tidak bisa menembus pertahanannya, bahkan kulitnya. Bahkan jika peluru mengenai tubuh, itu tidak akan meninggalkan bekas apapun. Awalnya dia ingin memanfaatkan makanan ini untuk membuat Liu Ruolan bekerja sama dengan Leng Bingsui untuk minum anggur dan kemudian memiliki hubungan ambigu dengannya. Aku tidak menyangka akan ada kejutan yang menyenangkan seperti itu. Kedatangan si pembunuh membuat Su Liang berubah pikiran dan dia mempercepat kemajuan serangannya terhadap Leng Bingsui. Itu adalah anugerah penyelamat hidup dan juga peluru untuknya. Pembunuh ini dieksploitasi secara ekstrim olehnya. Honi tahu bahwa peluru itu tidak dapat melukai Su Liang, tetapi dia tidak akan melihat peluru itu jatuh pada Su Liang. Itu membuat pekerjaannya menjadi bahan ejekan. Setelah menghalangi peluru, dia mengikuti sinyal mata Su Liang dan mengejar ke arah pembunuh itu melarikan diri. Setelah alat digunakan, alat itu kehilangan nilainya. Untuk menghindari masalah apapun, lebih baik menghilang dari dunia ini. Konon sudah terlambat, tetapi hampir waktunya. Seluruh proses berlangsung hanya dalam 3 detik. Baru setelah si pembunuh dan pria berpakaian merah pergi, Leng Bingsui tiba-tiba sadar. Kemudian dia dengan cepat berdiri dari pelukan Su Liang datang di belakangnya dan memeriksanya dengan khawatir. Hanya ketika tidak ditemukan luka tembak pada Su Liang, Leng Bingsui menghela napas lega. Kemudian seolah kehilangan semua kekuatan, dia merosot di kursi. Dia dipenuhi rasa takut. Jika Su Liang terluka karena dia pasti akan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tuan Su, mengapa Anda menyelamatkan saya? Tahukah Anda bahwa Anda akan mati jika melakukan ini? Leng Bingsui menatap Su Liang, air mata masih berkilauan di matanya. Su Liang memiringkan kepalanya, berpura-pura ragu sejenak, dan berkata begitu. Situasinya mendesak saat itu, saya tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Anda, jadi saya melakukannya secara naluriah. TSK, saya terharu dengan kata-kata ini, apalagi sang tokoh utama. Bab 255 Mata Sang Pahlawan Wanita Penuh Kasih Sayang. Sang protagonis tidak punya cara untuk membela diri. Seperti yang diharapkan, mata Leng Bingsui hampir meleleh dengan sedikit kasih sayang yang terpancar di dalamnya. Ternyata itu adalah perilaku naluriah Su Liang. Bukankah itu berarti bahwa secara tidak sadar dia lebih suka dia terluka daripada mendapat masalah sendiri? Leng Bingsui masih bertanya-tanya mengapa Su Liang memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi sekarang semuanya menjadi jelas. Sama seperti sahabatnya Liu Ruolan bercanda bahwa Su Liang tertarik padanya dan sangat mencintainya. Melihat wajah tampan Su Liang, temperamennya yang mulia dan elegan, dan karakternya yang sempurna. Itu memuaskan semua fantasi sempurna wanita tentang pasangan mereka. Hatiku yang sudah beriak menjadi semakin bergejolak saat ini. Aku tidak tahu kapan dua rona merah muncul di wajahnya yang cantik dan kombinasi antara dingin dan kecantikan pada saat ini sangat menarik. Ketika Liu Ruolan melihat Su Liang menghalangi peluru untuk Leng Bingsui, dia juga terkejut. Tepat ketika dia hendak maju untuk memeriksa, Leng Bingsui sampai di sana lebih dulu. Dia merasa lega mendapati bahwa semuanya baik-baik saja. Seketika gelombang kecemburuan terhadap Leng Bingsui melonjak dalam hatiku. Pikirkan tentang adegan di mana Su Liang mengejar Leng Bingsui, membantunya mengatasi kesulitan perusahaan, membantunya memutuskan pertunangan, dan sekarang dia menanggung kesalahan untuknya. Pikirkan tentang dirimu lagi. Dia diancam dan dipaksa untuk melakukan berbagai hal oleh perusahaan yang menyebabkan dia tidak dapat mengurus dirinya sendiri beberapa kali. Itu hanya beberapa tetes air mata pahit, tetapi Liu Ruolan dengan lembut membelai perutnya yang sedikit menonjol. Setelah melahirkan seorang anak untuk saudara Liang, dia akan memperlakukan saya dengan cara yang sama kan? Saat ini paru-paru Ye Chen hampir meledak. Ding Ye Chen marah padamu nilai penjahat plus 1000. Ding Ye Chen telah mengembangkan kebencian terhadapmu nilai penjahat plus 1000. Ding Ye Chen sangat marah nilai penjahat plus 1001 gigit. Nilai penjahat terus meningkat. Sampai sekarang bagaimana mungkin dia tidak mengerti mengapa Su Liang menekannya. Dia menghentikan dirinya untuk menyelamatkan Leng Bingsui dan pergi untuk meningkatkan kesukaannya. Su Liang penjahat-jahat ini benar-benar pantas mati. Dia tidak menjatuhkan si pembunuh terlebih dahulu tetapi harus menunggu sampai Leng Bingsui dalam bahaya sebelum mengambil tindakan. Mengetahui bahwa akan mudah untuk berurusan dengan si pembunuh, dia bersikeras untuk membuatnya tampak seperti perpisahan hidup dan mati. Dia sangat licik. Tidak, dalam sekejap Ye Chen memikirkan saudara perempuannya, Ye Liuli.
Leng Bingsui dan saudara perempuannya tidak boleh tertipu oleh penampilannya jika tidak mereka akan dijual dan harus menghitung uang untuknya. Ketika Ye Chen memperhatikan bahwa Leng Bingsui sedang menatap Su Liang dengan mata penuh persahabatan, hatinya berdarah. Objek itu seharusnya menjadi miliknya. Jika Su Liang tidak membiarkan tuan itu menekannya, dia akan menyelamatkan Leng Bingsui dan menjadi orang yang berterima kasih padanya. Su Liang adalah perampok yang mengambil semua yang menjadi miliknya. Leng Bingsui memperhatikan tatapan aneh dari kedua orang itu setelah dia sadar, dia mendapati dirinya menatap Su Liang. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dengan malu-malu memikirkan sesuatu, dia mengumpulkan keberanian untuk melihat ke atas, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Jangan lakukan ini lain kali jika kamu terluka karena aku akan merasa bersalah selama sisa hidupku." Merasakan kesukaan Leng Bingsui yang semakin besar terhadapnya, Su Liang tersenyum penuh arti dan berkata dengan tegas, "Tidak, aku tidak tahan melihatmu dalam bahaya." Setelah terdiam sejenak, dia meraih tangan Leng Bingsui. "Jika aku harus mengulangi apa yang baru saja terjadi, aku akan tetap membuat pilihan yang sama." Saat dia mengatakan ini, dia terus menatap Leng Bingsui dengan mata penuh kasih sayang. Leng Bingsui benar-benar terharu. Namun pada saat ini sebuah suara yang tidak tepat terdengar, "Jangan dengarkan omong kosongnya, dia berbohong padamu." Siapa lagi kalau bukan Ye Chen? Ternyata pada titik tertentu kekuatan yang menekannya menghilang. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan apa yang ada di hatinya. Brush, brush, brush. Tiga pasang mata ragu menatapnya. Sekarang setelah semuanya dikatakan, Ye Chen tidak akan menyembunyikannya. Dia menceritakan kisah bahwa Su Liang sengaja tidak menjatuhkan si pembunuh sebelumnya dan menyelamatkan Leng Bingsui pada saat kritis. Su Liang terlalu berbahaya. Sebaiknya Anda menjauh darinya, jika tidak, Anda tidak akan tahu kapan Anda akan dijual habis. Dia memelototi Su Liang dengan kebencian. Jika dia tidak mempertimbangkan keberadaan master misterius itu, dia pasti sudah bergegas maju dan memotong pria licik itu menjadi berkeping-keping. Liu Ruolan dan Leng Bingsui terpana kaget, apakah orang ini mungkin menderita penyakit serius. Karena kecanduan teori konspirasi, Liu Ruolan adalah orang pertama yang membela Su Liang. "Kamu bilang Tuan Su sengaja menyelamatkan Bingsui pada saat kritis. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa pembunuhnya juga diatur oleh Tuan Su? Apakah ini pahlawan menyelamatkan wanita cantik?" Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Tidak tahukah kamu Tuan Su menghalangi peluru untuk Bingsui? Peluru yang mengenai seseorang bisa berakibat fatal. Siapa yang berani menggunakan hidupnya sendiri untuk berakting dalam sebuah drama? Lakonkan babak pertama. Pikiran Leng Bingsui terlintas dengan apa yang dikatakan Ye Chen. Mungkinkah Su Liang benar-benar melakukannya dengan sengaja? Namun setelah mendengar apa yang dikatakan sahabatnya, dia segera mengurungkan niatnya. Merasa bersalah karena meragukan Su Liang menyelamatkan saya dan bahkan menghalangi peluru untuk saya, jadi saya meragukannya. Ini benar-benar salah, ini semua salah Ye Chen karena berbicara omong kosong. Wajah Leng Bingsui langsung menjadi dingin dan matanya penuh amarah saat dia menatap Ye Chen. Awalnya saya mengira dia hanya orang jahat, tapi sekarang dia menjebak orang lain. Dia benar-benar tidak ada harapan. Merasakan mata curiga Leng Bingsui, Ye Chen sangat marah hingga ingin muntah darah. Saat aku hendak menjelaskan, aku mendengar Liu Ruolan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, aku hanya ingin mendengar Bingsui mengatakan bahwa kamu diatur oleh Paman Leng untuk datang ke sini untuk melindunginya. Apa yang kamu lakukan saat Bingsui dalam bahaya barusan?" "Kamu sama sekali tidak bereaksi. Oke, jika Master Su tidak datang menyelamatkanmu dan melindungimu, tubuhmu sudah dingin." Mata Liu Ruolan penuh dengan ejekan dan penghinaan. "Aku hendak menyerang tetapi seseorang mengunciku dengan aura, mereka mencegahku untuk bergerak." Berbicara tentang ini, Ye Chen menggertakkan giginya karena marah lagi. Puff. Setelah mendengar ini, Liu Ruolan tertawa terbahak-bahak hingga jatuh ke depan dan ke belakang. "Apakah kamu pria lucu yang disewa oleh monyet? Kamu sudah menghasilkan aura kekuatan dan paksaan, mengapa kamu tidak mengarang cerita fantasi?" Liu Ruolan dan Leng Bingsui tidak mengerti tentang prajurit, jadi mereka tidak percaya bahwa kekuatan dahsyat seperti itu bisa ada di dunia yang damai ini. Ye Chen juga tahu ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada kedua wanita itu. Liu Ruolan berbicara lagi saat ini dengan nada menggoda. "Lalu beritahu saya siapa yang mengunci Anda dengan aura itu. Jika aura tunggal dapat menjepit Anda dan membuat Anda tidak dapat bergerak, lalu apa gunanya Anda?" Setiap kata yang diucapkan Liu Ruolan seperti pisau yang menusuk jantung Ye Chen dan ekspresinya tidak pasti. Meminta kekuatan dan dukungan bab 256 bantuan Wingman, sang protagonis tercengang, rutinitasnya terlalu dalam. "Aku tidak menemukan ahli itu, tetapi itu pasti terkait dengan Su Liang, dia pasti diam-diam menginstruksikan." Ye Chen tidak dapat menemukan ahli misterius itu untuk keluar dan membuktikan identitasnya, jadi dia menyerahkan semuanya kepada Su Liang. Bagaimanapun tidak akan ada cedera yang tidak disengaja. "Lihat-lihat, karena aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Bingsui, aku menggunakan teori konspirasi untuk menyalahkan Master Su. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu." Keterampilan mengejek Liu Ruolan mencapai maksimal pada saat ini dan kemudian dia memutar matanya dan berkata kepada Leng Bingsui, "Bingsui, untung kau memecat orang ini, jika tidak siapa yang tahu masalah macam apa yang akan dia sebabkan jika kau mempertahankannya."
Leng Bingsui mengangguk setuju. Ding aling ding aling ding aling, telepon berdering. Itu ponsel Leng Bingsui. Saya mengangkatnya dan melihat itu adalah ayah saya yang menelepon. Panggilan tersambung. Bingsui, kamu sudah tenang setelah beberapa hari? Jangan terlalu keras kepala dan dengarkan aku. Telepon saja Ye Chen kembali. Meskipun terkadang dia tidak terlalu pintar, dia adalah bakat sejati dan dapat melindungi Anda di saat-saat kritis. Ternyata ayah Leng merasa putrinya sudah cukup tenang sehingga dia menelepon untuk membicarakan hal-hal baik tentang Ye Chen. Dia masih ingin Ye Chen melindungi keselamatan putrinya. Lagi pula, dia bukan raja pembunuh, tetapi dia memiliki kesabaran yang besar terhadap putrinya sendiri. Ketika Liu Ruolan mendengar suara di telepon, dia memandang Ye Chen dengan jijik dan melengkungkan bibirnya. Leng Bingsui tidak tahan mendengar ayahnya memuji Ye Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menyela. Aku baru saja bertemu dengan pembunuh. Setelah mendengar ini, ayah Leng terkejut dan bertanya dengan cemas. Bagaimana keadaannya? Apakah kamu terluka? Beritahu aku di mana kamu berada dan aku baik-baik saja. Master Su Liang yang menyelamatkanku. Setelah mendengar ini, ayah Leng menghela napas lega. Aku senang kau baik-baik saja. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. Aku harus memanggil Ye Chen kembali ke perusahaan untuk melindungimu agar aku bisa merasa tenang. Ye Chen ada tepat di sebelah kita, ya? Ketika pembunuh itu mencoba membunuhku, dia sama sekali tidak bereaksi. Jika Guru Su tidak datang untuk menyelamatkanku, aku pasti sudah mati. Otak Pastor Leng tidak cukup di mana raja pembunuh. Dia dikatakan tidak pernah gagal dalam sebuah misi. Bukankah itu terlalu berlebihan? Mendengarkan suara dingin ayahnya di telepon, Ye Chen merasa sedikit malu. Memang kesalahannya bahwa dia gagal melindungi Leng Bingsui. Tapi sial, siapa sangka bahwa ada ahli dan jin yang kuat di samping Su Liang. Bagaimana mungkin kita memainkan mentalitas Ding Ye Chen ini? Meledak nilai penjahat plus 1000. Pikiran Ding Ye Chen tidak stabil. Nilai penjahat plus 1000. Su Liang mendengarkan suara perintah sistem yang berdering di benaknya sambil berdiri diam dan menyaksikan pertunjukan. Hari ini adalah hari lain yang penuh panen. Matanya tertuju pada kepala Ye Chen. Keberuntungannya menghilang dengan cepat. Itu akan segera habis. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mempercepat prosesnya. Bingsui, saudara, ini benar. Ini semua salahku, Liu Ruolan, Leng Bingsui, dan bahkan Ye Chen semua terkejut dengan kata-kata Su Liang. Ye Chen memiliki firasat buruk di hatinya, berpikir bahwa Su Liang pasti punya niat buruk. Menghadapi tatapan ingin tahu dari kedua gadis itu, Su Liang berkata dengan jengkel. Ini semua salahku karena aku tidak cukup berlatih seni bela diri ketika keluargaku memintaku untuk melakukannya. Jika aku memiliki kekuatan absolut, aku bisa mengalahkan pembunuh itu lebih awal dan mencegah Bingsui berada dalam bahaya. Leng Bingsui terkejut pada awalnya lalu buru-buru menghibur Su Liang yang berada di puncak Hua Jin dan memiliki tubuh ginjal kuno. Tuan Su, jangan katakan itu. Anda sudah sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan bisa bereaksi. Liu Ruolan memandang Su Liang dengan kekaguman. Tidak heran saudara Liang bisa menemukan begitu banyak saudari untuk dirinya sendiri, rutinitasnya benar-benar terlalu dalam. Awalnya dia juga ditipu oleh Su Liang, tetapi memikirkan perilaku Su Liang di masa lalu. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini tiba-tiba membuatnya merasa jauh lebih seimbang. Saya pikir Su Liang tulus kepada Leng Bingsui. Sekarang sepertinya itu hanyalah cara lain untuk menjemput perempuan. Liu Ruolan merasa pahit. Pria ini terlalu luar biasa dan terlalu kejam. Wanita seperti apa yang bisa memasuki hatinya? Ye Chen benar-benar tercengang. Apakah kita masih bisa bermain seperti ini? Tidak hanya dia mencampur adukan benar dan salah dalam hal-hal buruk yang dia lakukan, tetapi sekarang dia mencoba mendapatkan simpati. Apakah kamu iblis sialan? Melihat Leng Bingsui ditipu oleh Su Liang, Ye Chen sangat marah hingga seluruh tubuhnya berdebar-debar. Luka yang baru saja dibalut mulai berdarah karena kegembiraan. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Pergi dari sini. Mulai sekarang jangan sampai aku melihatmu lagi. Ini adalah suara Leng Bingsui. Ye Chen merasakan perasaan tidak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak takut seberapa kuat Su Liang, tapi dia takut orang-orang yang dia sayangi akan memperlakukannya seperti musuh. Tidak seorang pun akan pernah mengerti sakit hati semacam itu. Ya Tuhan, ini sangat menakutkan. Aku benar-benar melihat seorang pembunuh di kehidupan nyata dan dia membunuh orang dengan pistol. Ini di luar dunia ini. Aku melihat seorang wanita berbaju merah menendang si pembunuh ke dinding. Dia tidak bisa keluar bahkan setelah mencoba menggali dirinya sendiri. Dia adalah seorang ahli bela diri. Siapa bilang bukan si pembunuh dan wanita berbaju merah jatuh dari lantai 3? Panjat dinding legendaris memang seperti itu. Itu terlalu kuat, bukan? Memukuli orang seperti menggantung lukisan. Aku ingin menjadikannya sebagai guruku. Cepat panggil polisi dan tangkap pembunuh itu. Membunuh orang di siang bolong sangat melanggar hukum. Suara tadi terlalu keras, terutama suara tembakan yang menarik banyak orang untuk menonton. Mereka yang tidak tahu mendengarkan cerita berlebihan dari beberapa orang dengan mata berbinar. Ketika manajer datang mendengar berita itu, dia berlari dan meminta maaf dengan keringat di dahinya. Dengan evakuasi penjaga keamanan Su Liang dan dua lainnya berjalan keluar dari restoran.
Hon Yi kebetulan kembali saat ini dan mengangguk kepada Su Liang menandakan bahwa masalah telah teratasi. Kemudian dia mengendarai mobil dan berhenti di depan ketiga orang itu. Kalian perlu istirahat setelah bertemu dengan pembunuh hari ini. Biar saya antar kalian kembali dulu. Su Liang memandang kedua wanita itu dan berkata sambil tersenyum. Dia awalnya merencanakan program setelah makan malam. Tetapi berpikir bahwa saya telah melampaui target untuk hari ini, saya menyerah. Strategi saat ini telah mencapai batasnya dan Leng Bingsui perlu kembali dan mencernanya untuk sementara waktu. Kedua wanita itu tidak menolak setelah mendengar ini dan Leng Bingsui benar-benar ingin kembali dan bersantai. Adapun Liu Ruolan tentu saja dia ingin bersama Su Liang, tapi karena Leng Bingsui ketakutan dia harus menemani sahabatnya. Saat turun dari mobil, Su Liang memberi Leng Bingsui hadiah saat dia tidak memperhatikan. Ini hadiah untuk bantuannya malam ini, tentu saja aku harus mengatakan hal-hal baik pada diriku sendiri malam ini. Bab 257 memperlakukan Kaisar Fengdu sebagai samsak. Su Liang menunjukkan kekuatan sejatinya. Malam itu gelap gulita seperti tinta dan cahaya bulan yang terang menyinari bumi menambahkan sentuhan warna pada dunia. Sebuah mobil mewah namun sederhana melaju di jalan yang sunyi di dalam mobil. Su Liang tenggelam dalam sistem mentalnya sebelum saya menyadarinya, nilai penjahat sudah mendekati 60.000 lagi. Saatnya mencoba keberuntungan Anda lagi dalam lotre 5 kali pengundian berturut-turut. Ding, selamat kepada pembawa acara, Anda memenangkan hadiah Spirit Plus 1. Ding, selamat kepada pembawa acara, Anda memenangkan hadiah Spirit Plus 1. Saya mendapatkan hadiah 2 kali berturut-turut, yang keduanya meningkatkan kekuatan mental saya. Ini sedikit lebih buruk daripada mendapatkan pisau ajaib sebelumnya, tetapi jauh lebih baik daripada mendapatkan mobil mewah. Kekuatan-kekuatan mentalnya berhubungan dengan kekuatan kendali pikiran telekinesis dan kemampuan Raja Petirnya. Awalnya Raja Guntur hanya seukuran rambut dan hanya dapat digunakan ketika Guntur menghancurkan kegelapan. Bahkan tidak bisa mengisi daya ponsel saya. Dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia dapat dengan mudah menghadapi ahli energi gelap. Ding, selamat kepada tuan rumah, Anda memenangkan hadiah, sebuah gudang yang penuh dengan pakaian seksi. Lebih menggoda, lebih nyaman, lebih enak dipakai, lebih bisa meningkatkan pesonamu. Apa-apaan ini? Sial, hadiah ini agak tidak masuk akal. Bukan hanya pakaian seksinya, tapi juga seluruh gudang. Apa yang mereka pikirkan tentang dia? Meskipun dia memiliki ratusan juta wanita lebih banyak dan permintaannya juga ratusan juta lebih tinggi, apakah dia membutuhkan hadiahmu? Apa yang sedang kamu pikirkan barusan? Hadiah terburuk apa? Ini dia. Melihat tumpukan suspender kain di ruang pribadinya, Su Liang ingin segera menghabiskannya. Semakin lama dibiarkan, semakin menghina kepribadiannya. Ding, selamat kepada tuan rumah, Anda memenangkan hadiah gandakan ruang portabel Anda saat berikutnya. Saya melihat setumpuk potongan kain yang menempati setengah dari ruang pribadi saya tiba-tiba berlipat ganda ukurannya. 2 hadiah berturut-turut membungkam Su Liang. Apakah ini karena dia takut jika dia membuang pakaian itu, ruang akan berlipat ganda? Keterlaluan. Masih ada satu kesempatan lagi untuk menarik lotre. Saya harap sesuatu yang baik keluar. Seolah-olah Tuhan mendengar pikirannya. Ding, selamat kepada tuan rumah, Anda memenangkan hadiah Liontin Giok pelindung 10 buah. Liontin Giok pelindung mengenakannya di tubuh Anda tidak hanya dapat menyehatkan tubuh Anda dan menghilangkan kelelahan, tetapi juga menahan krisis hidup atau mati. Kuas Su Liang mengeluarkan Liontin Giok dari ruang pribadinya, bening sebening kristal sangat halus bersinar terang di kereta yang redup. Anda dapat mengetahui sekilas bahwa itu bukan hal biasa. Belum lagi khasiat Liontin Giok hanya dengan mempertimbangkan bahan dan kilauannya, itu adalah harta tak ternilai di pasaran. Hal yang bagus, dia tidak membutuhkannya, dia bisa memberikannya kepada wanita-wanita itu. Hanya $10, sedikit terlalu sedikit. Su Liang menggosok dagunya. Kalau begitu, berikan saja dulu kepada wanita hamil. Tentu saja adik perempuan tidak boleh ketinggalan, dan wanita lain bisa diberikan nanti. Undian lotre ini tidak buruk. Su Liang sedang melihat hadiah sistem ketika mobil tiba-tiba mengerem dan berhenti. Mata Su Liang berkedip, Liontin Giok di tangannya menghilang dan dia melihat ke arah depan mobil. Ternyata ada beberapa sosok yang menghalangi jalan, pemilik. Pria berbaju merah itu menoleh dan menatap Su Liang dengan gugup. Karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat dengan jelas kekuatan 6 orang yang menghalangi tengah jalan. Kamu tahu dia sekarang berada di tahap tengah Huajin, orang-orang ini memberinya rasa krisis yang kuat. Kekuatannya pasti berada di puncak Huajin dan untuk sesuatu yang lebih tinggi dia tidak bisa membayangkannya. Tidak ada keraguan bahwa Su Liang sangat kuat. Tapi Hon Yi sudah mengikutinya cukup lama tetapi aku belum pernah melihatnya bertindak. Jadi aku tidak bisa tidak khawatir. Senyum menarik muncul di bibir Su Liang. Dia memiliki indera persepsi yang kuat dan dapat melihat bahwa ada lebih dari 6 orang yang menghalangi jalannya. Ada keberadaan lain yang lebih kuat. Dalam sekejap Su Liang tahu siapa yang datang, penguasa dunia bawah Kaisar Fengdu.
Sehari yang lalu Su Liang menerima berita bahwa seorang mata-mata telah menyusup ke dunia bawah. Beberapa bawahan terpercaya Kaisar Fengdu telah menghilang. Su Liang punya beberapa tebakan saat itu. Penguasa dunia bawah benar-benar datang sendiri. Benar, setelah Su Liang mendapatkan pedang Shenluo, banyak pembunuh datang kepadanya setiap hari. Tanpa terkecuali, dia menyelesaikan semuanya. Dewa dunia bawah tidak bisa lagi duduk diam dan memutuskan untuk datang sendiri untuk mengambil pedang Shenluo. Pedang Shenluo adalah benda suci dari dunia bawah yang setara dengan tanda warisan. Tanpa itu bukanlah ortodoksi itu tidak akan diakui oleh semua anggota dunia bawah. Karena hilangnya pedang Shenluo, dunia bawah telah terpecah berkali-kali selama beberapa ratus tahun terakhir. Di bawah penindasan kekuatan lain, secara bertahap menurun. Meski begitu dengan akumulasi ratusan tahun, dunia bawah masih menjadi kekuatan transenden namun hari-hari baiknya akan segera berakhir. Ada perebutan kekuasaan internal dan penindasan eksternal dari kekuatan lain. Di tengah masalah internal dan eksternal jika dunia bawah tidak bersatu, itu benar-benar akan berantakan jadi. Setelah melihat pedang Shenluo muncul, Kaisar Fengdu tidak sabar untuk mengirim seseorang untuk mengambilnya. Setelah mengetahui bahwa orang-orang yang datang untuk mengambil pedang itu menghilang, dia memutuskan untuk datang sendiri tanpa mempedulikan identitasnya. Dia bertekad untuk mendapatkan pedang Shenluo. Setelah Kaisar Fengdu tiba di kota ajaib, dia segera membawa anak buahnya ke kompleks keluarga Su. Investigasi mengungkapkan bahwa Su Liang yang mengambil pedang Shenluo memiliki seorang adik perempuan yang sangat ia sayangi. Mereka ingin menangkapnya terlebih dahulu dan memaksanya untuk mengaku bahwa dia adalah putra sulung dari keluarga Su. Akibatnya, sebelum mereka mencapai tujuan, mereka merasakan beberapa aura yang sangat kuat di dalam. Sebenarnya ada master dan jin yang kuat yang bertanggung jawab dan ada lebih dari satu. Dia datang ke Jiusu kali ini untuk mendapatkan pedang untuk menghindari masalah yang tidak perlu Kaisar Fengdu mundur. Jadi dia hanya bisa memilih untuk mencegat di tengah jalan ini tentu saja diatur oleh Su Liang. Berspekulasi bahwa mungkin ada master dan jin yang kuat yang bersembunyi, Su Liang memanggil kembali Raja Pembunuh yang telah menggunakan obat genetik yang dimodifikasi. Ambil tindakan pencegahan sebelum terjadi. Dia bukan protagonis, dia hanya pergi untuk menyelamatkan wanitanya sendiri setelah dia ditangkap. Pada saat dia sampai di sana, kesempatan itu sudah hilang. Hon Yi ingin meminta bantuan tetapi mendapati bahwa ponselnya tidak ada sinyal dan ada pengacak sinyal di sekitarnya. Hatinya tenggelam ini semua sudah direncanakan dia tidak takut mati dengan kesetiaannya penuh dia hanya khawatir tentang Su Liang. Teman-teman telah datang dari jauh sebagai tuan rumah tidaklah pantas bagi kita untuk tidak menyambut mereka mari kita turun dan melihat. Ada kobaran semangat di mata Su Liang. Ngomong-ngomong, meskipun dia telah mengambil begitu banyak keuntungan dari sistem, dia belum pernah menunjukkan kekuatan aslinya sekalipun. Belum lagi berbagai keterampilan tingkat dewa yang dimilikinya, dia juga memiliki kekuatan telekinesis untuk menyerang secara tak terduga dan menggunakan pedang sihir yang dahsyat. Tubuh ginjal kuno dapat meningkatkan kekuatan fisik setelah setiap latihan. Dia sangat kuat sekarang tetapi Su Liang sendiri tidak tahu seberapa kuat dirinya. Saya sudah lama ingin memverifikasi ini. Raja Fengdu tiba pada waktu yang tepat dan hampir tidak bisa berfungsi sebagai kantung pasir. Aku hanya tidak tahu seberapa banyak kekuatan yang bisa dia gunakan. Aku hanya berharap aku tidak mengecewakannya. Meminta kekuatan dan dukungan bab 258 malam pembunuhan yang gelap dan berangin kekuatan mengerikan Su Liang. Hon Yi keluar dari kursi pengemudi pergi ke kursi belakang dan membuka pintu untuk Su Liang. Su Liang keluar dari mobil dan melirik langit malam. Kebetulan pada saat ini awan gelap lewat menghalangi cahaya bulan. Malam yang gelap dan berangin, sempurna untuk pembunuhan. Su Liang menghela napas, lalu perlahan menatap 6 orang yang menghalangi tengah jalan. Mereka semua mengenakan topeng, wajah mereka tidak bisa dilihat, hanya sepasang mata dingin yang terlihat. Semua orang dipenuhi dengan aura darah dan pembunuhan yang kuat. Ini adalah hasil dari pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Pada saat ini mereka semua meledak dengan momentum dan menekan ke arah Su Liang dan dua lainnya. Pria berbaju merah berdiri di samping Su Liang memegang belati erat-erat di tangannya dengan kaki sedikit ditekuk siap menyerang kapan saja. Begitu pertarungan dimulai, dia akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka dan memberikan waktu bagi Su Liang untuk melarikan diri. Merasakan tekanan yang luar biasa, pria berbaju merah itu sedikit pucat, tetapi dia tidak mundur selangkah pun. Tuan Su, serahkan pedang Shenluo dan aku akan mengampuni hidupmu. Seorang pria bertopeng di tengah berbicara. Suara itu tua dan serak, tetapi mengungkapkan aura pembunuh yang kuat. Sebagai pejabat tinggi di dunia bawah, kapan dia pernah menegosiasikan persyaratan seperti ini dengan siapapun? Prinsip tindakan mereka selalu membunuh dan membungkam para saksi tanpa meninggalkan masalah di masa depan. Namun setelah melihat orang-orang kuat di kompleks keluarga Su, mereka menyerah pada rencana ini. Kekuatan keluarga Su mengejutkan mereka. Ini juga alasan mengapa mereka hanya menghentikan mobil dan tidak melakukan tindakan langsung.
Jika Su Liang, satu-satunya putra sah keluarga Su, terbunuh, bukankah keluarga Su akan menjadi gila? Apakah mereka bisa meninggalkan kota ajaib saat itu masih menjadi pertanyaan. Untuk menghindari masalah, mereka memilih cara lembut ini, setidaknya tampak lembut bagi mereka. Anda tidak punya hak untuk berbicara kepada saya. Panggil orang di belakang Anda. Sambil mengalihkan pandangannya dari beberapa orang, Su Liang berkata dengan ringan. Dengan gerakan pergelangan tangannya, 6 jarum perak muncul di tangannya dan dia memainkannya dengan lembut. Dia membawa set jarum perak ini bersamanya dan menggunakannya untuk mengatur tubuh beberapa wanita hamil. Dia menyimpannya di ruang pribadinya. Obat penstabil kehamilan yang dikombinasikan dengan metode akupunturnya dapat memastikan kelahiran bayi yang sehat di dalam kandungan. Apa katamu? Pria bertopeng yang memimpin terkejut pada awalnya. Apakah dia menemukan kaisar? Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya, mustahil. Kaisar Agung berada di tahap akhir dan Jin. Keterampilan menyembunyikannya begitu hebat sehingga bahkan aku pada tahap awal dan Jin tidak dapat menemukan tempat persembunyian kaisar. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki bisa tahu? Kemudian dia menjadi marah. Beraninya seorang bocah berbicara kepadanya seperti itu? Yang mereka takuti adalah keluarga Su, bukan seorang pemuda perlente di awal usia 20-an. Anak ini harus diberi pelajaran. Begitu dia memikirkan ini, aura membunuh sedalam jurang dan sedalam neraka menyapu keluar darinya. Ki itu mengunci Su Liang ini adalah aura paksaan dari dan Jin 5 Master Hua Jin tingkat puncak di belakangnya bukan tandingan untuknya. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi padanya. Seperti yang diharapkan Su Liang dan pria lainnya tidak dapat menahan momentumnya dan adegan mereka berbaring di tanah tidak terjadi. Su Liang masih berdiri di sana dengan baik bermain dengan sesuatu di tangannya tampak tenang dan tenang. Adapun wanita berbaju merah Su Liang menariknya ke belakangnya dan tekanan yang luar biasa padanya menghilang dalam sekejap. Bersembunyi di belakang Su Liang seperti bersandar pada gunung yang melindunginya dari angin dan hujan. Pria berpakaian merah itu merasakan keamanan sepenuhnya dan kekaguman di matanya menjadi lebih kuat. Bagaimana ini mungkin? Pria bertopeng itu terkejut dan menatap Su Liang seolah-olah dia sedang melihat monster. Hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan tentang siapa yang dapat menahan aura dan Jin awalnya pihak lain juga dan Jin. Ini tidak sesederhana seperti di awal, tapi bukankah itu terlalu mengejutkan berapa umur tuan muda keluarga Su ini? Investigasi mengungkapkan bahwa dia baru berusia 23 tahun namun di usia yang begitu muda dia telah mencapai alam yang hanya diimpikan oleh banyak prajurit. Dia tidak bisa tidak memikirkan seorang legenda di dunia gelap penguasa pengadilan naga Kaisar Naga. Usia yang sama bakat luar biasa yang sama berisik. Su Liang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan para antek ini dia berhenti bermain dengan jarum perak dan membuangnya. Swish 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 6 jarum perak melesat maju dengan kecepatan kilat. Ujung jarum mengarah langsung ke alis 6 pria bertopeng kecepatannya benar-benar terlalu cepat. 5 pria bertopeng hanya melihat kilatan perak yang singkat dan saat berikutnya mereka merasakan sedikit rasa sakit yang menyengat di antara alis mereka. Mereka pikir mereka aman jadi mereka mengambil senjata mereka dan ingin membunuh Su Liang. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah kesadaran mereka menjadi kabur dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. 5 Master Top Hua Jin tewas di tempat. Pria bertopeng di tahap awal reaksi dan Jin jauh melebihi puncak Hua Jin dan dia dengan tajam memperhatikan jarum perak menusuk ke arahnya. Tetapi bagaimana jika kita mengetahui kecepatan jarum perak itu terlalu cepat dan bahkan seseorang sekuat dia hanya bisa memalingkan kepalanya tepat waktu. Dia menghindari nasib ditusuk jarum perak di antara alisnya tetapi telinganya tertusuk. Setetes darah menetes dari telinganya. Pria bertopeng itu ngeri dan ketakutan muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada kekuatan internal yang melekat pada jarum perak itu. Dengan kata lain, Su Liang hanya menggunakan kekuatan jarinya untuk melemparkan jarum perak dengan kecepatan seperti itu. Bukankah kekuatan itu terlalu menakutkan? Sama seperti yang dia pikirkan, Su Liang sama sekali tidak menggunakan kekuatan internalnya di puncak Hua Jin. Tidak mungkin mencapai kecepatan seperti itu menggunakan kekuatan internal ini adalah peningkatan kekuatan fisik yang dibawa oleh tubuh ginjal kuno. Mengapa kamu mencoba bertingkah keren di depanku? Kamu harus menunggu sampai aku membunuh adik-adik kecilmu sebelum kamu muncul? Mengapa repot-repot? Oh, ada satu lagi. Sudut mulut Su Liang sedikit terangkat dan pikirannya bergerak. Saat berikutnya, jarum perak yang menembus telinga pria bertopeng itu berputar 180 derajat di udara dan menusuknya lagi. Telekinesis, kemampuan yang sangat bagus untuk digunakan untuk menipu orang. Mereka datang untuk membunuhnya dan mereka melawanmu secara terbuka. Itu tidak mungkin. Melihat senyum di bibirnya, pria bertopeng itu memiliki firasat buruk yang kuat. Namun, dia tidak tahu dari mana bahaya itu berasal. Sombong, sebuah suara dingin terdengar. Pria bertopeng itu sangat gembira berpikir bahwa kaisar telah tiba-tiba dia merasakan sedikit sakit di perut bagian bawahnya.
Ternyata jarum perak menembus punggungnya. Dia ingin berterima kasih kepada Raja Fengdu untuk suara itu. Jika raungannya tidak mengubah lintasan jarum perak itu akan menembus jantungnya. Wajah pria bertopeng itu berubah drastis dan dia mundur dengan cepat dengan ketakutan yang masih ada. Orang ini terlalu berbahaya dan harus dijauhkan dari. Saat dia berjaga-jaga terhadap Su Liang, dia berbicara dengan hormat kepada sosok yang muncul, Kaisar. Bab 259 Su Liang bersembunyi terlalu dalam. Dia mengendalikan segalanya di balik layar. Kaisar Fengdu mengabaikannya tetapi menatap Su Liang dengan ketakutan dan berbicara setelah beberapa saat. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Oh, Su Liang berkata, oh, dengan nada main-main. Kesepakatan apa yang ingin kamu buat denganku? Raja Fengdu yang mengendalikan dunia bawah memang luar biasa. Auranya benar-benar terkendali dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang kuat di tahap akhir dan jin. Sama seperti orang tua biasa di pasar. Benar, Raja Fengdu ini memiliki penampilan seorang pria tua. Su Liang yang jeli bisa melihatnya. Dia mengenakan topeng kulit manusia dan penampilan aslinya tidak diketahui. Namun, ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan aura seorang atasan yang menunjukkan keistimewaannya. Asalkan Anda memberi saya pedang Shen Luo, Anda dapat menetapkan kondisi apapun yang Anda inginkan. Mata Kaisar Fengdu berkedip setelah menimbang kekuatan kedua belah pihak. Dia segera membuat keputusan. Jika orang lain berani membunuh anak buahnya di depannya, dia pasti sudah dipotong-potong. Dia ceroboh sekarang. Penyelidikan menunjukkan bahwa Su Liang memiliki sedikit kekuatan sehingga dia bertanggung jawab untuk menjaga kedatangan para ahli dan Su Liang menyerahkannya kepada beberapa bawahan. Tanpa diduga, tuan muda dari keluarga Su ini bersembunyi begitu dalam. Kekuatannya tidak kalah dengan kekuatannya sama sekali. Su Liang bertindak terlalu cepat pada saat dia bereaksi. Kelima anak buahnya di puncak Hua Jin sudah mati. Melihat Su Liang hendak menyerang bawahan dan jinnya, Kaisar Fengdu menggunakan keberuntungannya untuk mengubah lintasan jarum perak dan menyelamatkan nyawa pria bertopeng itu. Kaisar Fengdu merasa sangat sedih. Aku adalah penguasa dunia bawah, tetapi aku ditampar di wajah oleh seorang junior. Aku tidak punya muka lagi. Menarik, beritahu saya apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Su Liang tetap setenang biasanya, sama sekali tidak menganggap serius Raja Dunia Bawah. Wajah Kaisar Fengdu sangat suram setelah terdiam. Dia menahan amarahnya dan berbicara. Kami dapat menyelesaikan 3 masalah untuk Anda. Siapapun yang ingin Anda hilangkan, saya tidak akan pernah membiarkannya melihat matahari keesokan harinya. Menurutnya, janji seperti itu sudah sangat tulus. Anda tahu dunia bawah adalah kekuatan tingkat atas dengan anggota yang tersebar di seluruh tempat. Tidak peduli siapapun itu, aku berani membunuh mereka dan aku bisa membunuh mereka. Oh. Su Liang mencibir, ekspresinya menggoda sama seperti ketika kamu menaruh hadiah $1 miliar padaku. Dia sudah lama ingin membalas dendam karena seseorang berani menaruh hadiah di kepalanya secara online. Sedang menegosiasikan persyaratan dengannya sekarang. Sungguh menggelikan, wajah Kaisar Fengdu berubah. Dia tidak mengatakan bahwa dia berasal dari dunia bawah. Bagaimana Su Liang tahu tentang hadiah di situs web dunia bawah? Putra sulung keluarga Su ini bukan orang biasa. Dia tahu terlalu banyak, mungkin identitasnya sendiri juga. Dia ditipu. Dia mengutuk anak buahnya dalam hatinya. Bagaimana mungkin mereka mengumpulkan informasi seperti itu tentang Su Liang? Su Liang tampak seperti pria yang sederhana, tetapi dia tahu itu hanya penyamaran. Namun diam-diam dia adalah seorang playboy yang selalu bergerak di antara sekitar 20 wanita dan tanpa ampun terhadap musuh-musuhnya. Awalnya, dia berpikir bahwa ini adalah wajah asli Su Liang yang telah dia selidiki. Tapi dia salah. Bersikap lembut, sopan, dan mudah bergaul dalam berurusan dengan orang lain adalah sebuah penyamaran. Di satu sisi, dia adalah seorang playboy, tetapi di sisi lain, dia kejam dan bengis, yang hanyalah sebuah penyamaran. Identitas aslinya adalah bahwa dia kuat dan mengendalikan segalanya di balik layar. Yang lebih sulit dipercaya adalah dia baru berusia 23 tahun. Mengerikan, sangat mengerikan. Kaisar Fengdu, penguasa dunia bawah dan Algojo yang telah membunuh banyak orang, benar-benar merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini semua adalah kesalahpahaman, ini adalah kelalaian saya akan membatalkan hadiah segera setelah saya kembali. Baiklah, saya bersedia menukar 3 permintaan dengan pedang Shen Luo dan kemudian memenuhi 2 permintaan untuk Tuan Su sebagai kompensasi. Bagaimana menurutmu Tuan Su? Tidak terlalu bagus. Su Liang mengerutkan bibirnya dan mulai berpikir dalam benaknya. Bagaimana cara memperbudak dan mengendalikan Kaisar Fengdu? Dia berencana menggunakan pengendalian pikiran untuk memperbudaknya. Akan sangat disayangkan untuk membunuh seorang ahli di tahap akhir dan jin. Setelah menaklukkannya, saudari Su Qingge akan dapat mengendalikan dunia bawah dengan lebih baik. Karena saudara perempuanku sudah bergabung dengan permainan dan tertarik dengan kekuatan-kekuatan top ini, aku akan memberikan dunia bawah kepadanya. Hanya Su Liang yang begitu berani memberikan kekuatan top kepada saudara perempuannya sebagai mainan. Su Liang tidak berniat membunuh Raja Fengdu, jadi dia punya waktu luang untuk mendengarkan omong kosongnya di sini. Dan dia bukanlah protagonis pepatah bahwa penjahat mati karena terlalu banyak bicara tidak berlaku untuknya.
Apakah Anda ingin menjadi musuh dunia bawah saya? Mendengar ketidaksetujuan dalam nada bicara Su Liang dan jelas tidak berniat untuk membiarkan masalah itu berlalu dengan damai nada bicara Kaisar Feng Du menjadi dingin. Aura samar dan jin terpancar dari dirinya. Pohon-pohon di sekitarnya mulai bergoyang tanpa angin, cabang dan daunnya menari-nari di udara, dan suasananya menjadi hikmat dan suram. Seorang musuh Su Liang berkata dengan nada menghina, apakah kamu cukup pantas untuk mati? Pria bertopeng itu tiba-tiba muncul di samping Su Liang dan menikamnya dengan bayonet di tangannya. Cepat akurat kejam bertujuan untuk membunuh dengan satu pukulan. Ternyata saat Kaisar Feng Du dan Su Liang sedang berbicara, pria bertopeng itu diam-diam melancarkan serangan. Su Liang melengkungkan bibirnya menjadi seringai berbalik dan menendang dadanya. Melalui tendangan ini gelombang energi tersembunyi ditransmisikan ke tubuh pria bertopeng itu menghancurkan organ internalnya. Pria bertopeng itu terbang mundur meludahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah sudah mati. Namun pada saat ini sebuah pedang memotong tubuhnya. Itu adalah Raja Feng Du yang bertindak. Jika kamu tidak menerima tosku, kamu akan dihukum. Jangan salahkan dia jika dia ingin membuatmu terbunuh. Pria bertopeng itu bertindak atas perintahnya. Kaisar Feng Du memperhitungkan bahwa kekuatannya kira-kira sama dengan Su Liang. Pria bertopeng itu hanyalah alat baginya untuk menarik perhatian Su Liang dan nasibnya hampir pasti akan berakhir dengan kematian. Meskipun menyakitkan kehilangan bawahan dan jin, itu akan sepadan selama pedang Shenluo bisa didapatkan kembali. Saat dia menyaksikan pedang sabit menebas tubuh Su Liang, senyum ganas terpancar di mata Kaisar Feng Du. Su Liang telah mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, dia tidak diragukan lagi adalah anak takdir. Membunuh seorang jenius top seperti itu, dia merasakan kesenangan yang kuat di hatinya. Namun, saat berikutnya dia bingung. Dia melihat sosok Su Liang di depannya perlahan memudar hingga menghilang. Aftermath. Kemudian sebuah suara yang membuatnya merinding terdengar di belakangnya. Cukup kejam, tetapi tidak berguna bagiku. Raja Feng Du hanya merasakan kulit kepalanya terasa menggelitik. Hampir segera setelah pria bertopeng itu bergerak, dia bergegas menuju Su Liang dengan kecepatan tercepat. Dia tidak tahu bagaimana Su Liang muncul di belakangnya. Jika Su Liang bertindak saat ini, dia pasti sudah mati. Tanpa sempat berpikir, Kaisar Feng Du mengubah arah dalam busur yang sempurna dan dengan cepat menebas ke arah Su Liang. Penyesuaian sementara itu bagus, tapi sayangnya kecepatannya agak lambat. Aftermath lain. Suara Su Liang terdengar lagi di sampingnya. Berbagai keterampilan tingkat dewa memungkinkannya untuk mengendalikan tubuhnya dengan sempurna dan bergerak maju mundur dengan bebas dengan kecepatan berapapun. Keterampilan pembunuhan tingkat dewanya memungkinkannya untuk bergerak tanpa suara sehingga bahkan Kaisar Feng Du pun tidak dapat mendeteksinya. Serangan berturut-turut itu semua adalah bayangan Su Liang dan jejak ketakutan secara bertahap muncul di hati Kaisar Feng Du. Inilah perasaan pembunuhan brutal yang diinginkan Su Liang. Kontrol pikiran mengharuskan seseorang untuk kehilangan akal dan Su Liang ingin menghancurkan hatinya sedikit demi sedikit. Meminta kekuatan dan dukungan bab 260 penghancuran pamungkas menghilangkan bahaya di kuas Cradle. Pisau lain jatuh melewati bayangan Su Liang. Simitar yang terbuat dari logam yang lebih keras dari paduan titanium memotong jalan aspal dan dengan mudah merobek retakan. Setiap pukulan adalah kekuatan penuh dan setelah beberapa pukulan Kaisar Feng Du sedikit kehabisan napas. Dia bergerak seganas harimau tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian Su Liang. Dia menjadi semakin kesal. Keterampilan membunuh yang dia banggakan hancur di depan Su Liang. Apakah hanya itu yang bisa kamu lakukan adalah bersembunyi? Apakah kamu berani melawanku secara langsung? Dewa dunia bawah raja pembunuhan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu yang menunjukkan bahwa dia sangat marah. Oh, kamu ingin melawanku secara langsung tenas seperti yang kamu inginkan. Mendengar suara itu Kaisar Feng Du menggeser tubuhnya ke samping mengunci Su Liang dan menebasnya dengan pedangnya. Kali ini Su Liang tidak bersembunyi. Dengan pikiran, pisau ajaib muncul di tangannya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pisau ajaib itu bertemu dengan pedang yang datang pada sudut yang rumit, dentang. Pisau ajaib dan pedang itu bertabrakan dengan keras dan suara tajam bentrokan logam terdengar. Tingkat desibel sangat tinggi sehingga seekor burung yang kebetulan terbang di atasnya tiba-tiba jatuh vertikal ke tanah. Kedua pedang itu bertabrakan dalam sekejap. Detik berikutnya, pisau ajaib itu membelah pedang menjadi dua bagian. Awalnya ketika dia melihat Su Liang tidak menyembunyikan Kaisar Feng Du, dia sangat bersemangat. Anak muda adalah anak muda, mereka tidak tahan sedikit kegembiraan. Akibatnya, pedang yang dia hargai patah menjadi dua bagian. Kaisar Feng Du tercengang. Senjata ilahi-ilahi melihat pisau ajaib di tangan Su Liang, dia terkejut. Simitar yang dia buat sudah sangat bagus terbuat dari berbagai macam paduan dan sangat tajam. Namun dibandingkan dengan senjata ajaib itu masih jauh lebih rendah. Bahan senjata ajaib itu luar biasa, ia dapat memotong besi seperti lumpur dan memotong rambut seperti pukulan.
Dunia bawah juga memiliki senjata ajaib yaitu pedang Shenluo dan itu juga tujuan dari perjalanannya. Aku tidak menyangka Su Liang juga memilikinya di tangannya ada cahaya berapi-api yang berkedip di mata Kaisar Fengdu. Jika kita mendapatkannya dan mengambil kembali pedang Shenluo dunia bawah pasti akan lepas landas lagi dia segera tenang. Dia bukan tandingan Su Liang sejak awal, dan sekarang pihak lain memiliki senjata ajaib di tangannya, bagaimana dia bisa melawannya? Seolah merasakan ketidakberdayaannya, Su Liang tersenyum ringan. TSK, kok bisa pecah saat disentuh? Maaf, aku tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik. Bagaimana kalau begini, aku tidak akan memanfaatkanmu agar kamu tidak menuduhku menindasmu. Dengan sebuah pikiran, pisau ajaib di tangannya menghilang begitu saja. Dia ingin menghancurkan Kaisar Fengdu dalam segala aspek dan mengganggu pikirannya. Jika dia adalah protagonis, Su Liang tidak akan memainkannya seperti ini hanya untuk berada di sisi yang aman. Dia akan menunjukkan cara terkuatnya dan menggunakan keuntungan terbesarnya untuk menghancurkannya sepenuhnya. Lagi pula dia adalah protagonis dan lingkaran cahaya protagonis dapat dengan mudah melakukan serangan balik tapi para penjahat adalah cerita lain. Melihat senjata ajaib di tangan Su Liang menghilang, Kaisar Fengdu terkejut. Kemana perginya senjata ajaib itu? Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sebagai pembunuh bayaran papan atas, dia tidak akan melewatkan kesempatan. Swish swish, dia melemparkan beberapa anak panah dan kemudian dia bergegas menuju Su Liang. Seperti harimau menerkam mangsanya, dia mengayunkan pukulan di udara dan mengenai pelipis Su Liang dengan kekuatan besar. Su Liang tetap tidak bergerak. Dia menggunakan telekinesisnya untuk dengan mudah mengubah lintasan anak panah itu. Pada saat ini Kaisar Fengdu melayangkan pukulan tetapi Su Liang menghindarinya dengan mudah dengan memutar kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan memutarnya dengan lembut di pergelangan tangannya, memutarnya dalam sekejap mata. Memisahkan tendon dan tulang yang terkilir dia mengepalkan tinjunya dan memukul Kaisar Fengdu beberapa kali dengan ringan. Masing-masing adalah titik akupuntur yang penting. Kemampuan medis ilahi Su Liang memungkinkannya untuk mengetahui semua titik akupuntur utama di tubuh manusia. Jika dia ingin membunuh penguasa dunia bawah, dia akan memukulnya langsung di titik vital dan dia pasti sudah mati saat itu. Pukulan ini membuatnya tidak dapat menggunakan kekuatannya, membuatnya menjadi lumpuh. Raja Fengdu terbang mundur dan menghantam tanah dengan keras, menghancurkan jalan aspal menjadi berkeping-keping. Inilah hasil dari pengekangan Su Liang jika mereka benar-benar bertarung dengan kekuatan yang sama, bagian perjalanan ini akan dibatalkan. Mematikannya seorang ahli dan jin adalah bahwa satu orang dapat mengalahkan 10.000 musuh dan ini bukan hanya omong kosong. Raja Fengdu menatap langit malam dengan kosong seolah meragukan hidupnya. Keterampilan membunuh yang diasah melalui pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya senjata yang dibuat dengan biaya besar pelatihan jarak dekat yang menghabiskan hari dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Hancur total dalam setiap aspek tap-tap-tap Su Liang berjalan selangkah demi selangkah melihat ke bawah dari atas. Di bawah langit malam, matanya sangat cerah. Kaisar Fengdu tidak dapat bergerak dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Bahkan jika dia bisa bergerak, dia tidak akan punya keberanian untuk meninju Su Liang. Aku telah dikalahkan olehmu, aku mengaku kalah. Kamu bisa membunuhku atau mencincangku sesukamu. Meskipun kalah, dia masih memiliki tulang punggung sebagai penguasa dunia bawah dan dia tidak akan pernah hidup dalam kehinaan. Saat berikutnya Kaisar Fengdu sangat gembira dan pupil matanya menyusut seukuran ujung jarum. Apa yang dia lihat? Su Liang perlahan mengulurkan tangannya, merentangkan kelima jarinya, dan bola petir perlahan terbentuk di tangannya. Ular petir berputar-putar di sekitar busur listrik yang berderak. Apa ini? Kekuatan supernatural legendaris. Kaisar Fengdu menderita kejutan besar. Listrik di telapak tangan Su Liang menjungkir balikkan kesadarannya. Tepat ketika dia merasa tidak nyaman, mata Su Liang berbinar. Kontrol pikiran. Faktanya, tidaklah pantas untuk menggunakan perbudakan sekarang karena Kaisar Fengdu belum sepenuhnya runtuh. Namun sebagai penguasa dunia bawah, karakternya jauh lebih unggul daripada orang biasa. Dia kejam dan tanpa ampun tanpa kelemahan tidak seperti 4 binatang suci yang menghargai kesetiaan dan kebenaran. Sejak awal tujuan Su Liang adalah memaksa orang menjadi budak. Perbudakan paksa bahkan lebih sombong yang secara paksa mendistorsi kesadarannya tidak seperti pria berbaju merah yang masih memiliki kesadarannya sendiri. Su Liang tidak dapat melakukannya sebelumnya tetapi setelah beberapa undian terakhir kekuatan mentalnya telah sangat ditingkatkan semoga berhasil. Jika perbudakan gagal, Su Liang tidak akan merasa kasihan dan hanya bisa mengirim penguasa dunia bawah menuju kematiannya. Di bawah kendali mental Su Liang, wajah Kaisar Fengdu berubah terkadang berjuang terkadang santai. Perlahan kekuatan mental Su Liang dengan cepat habis dan dia sedikit mengerutkan kening. Su Liang tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti menguras energi mentalnya dengan memperbudak orang lain. Meskipun kekuatan mental dapat dipulihkan setelah istirahat malam, tapi bagaimana jika Anda menghadapi bahaya malam itu? Karena kehati-hatiannya, dia tidak akan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya apapun.
Seorang pria terhormat tidak berdiri di bawah tembok berbahaya. Su Liang benar-benar mengisolasi dirinya dari bahaya, tidak membiarkan tanda bahaya sekecil apapun muncul. Tepat ketika Su Liang telah menghabiskan 2/3 dari kekuatan mentalnya dan hendak menyerah pada perbudakan, dia berhasil. Ekspresi Kaisar Feng Du melembut dan dia menatap Su Liang dengan fanatisme ekstrim. Su Liang tersenyum sedikit mengetuk tubuhnya dengan jari beberapa kali dan mengembalikan tangannya yang terkilir ke posisi semula. Dengan kekuatannya yang pulih, Raja Feng Du berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Salam tuanku. Bab 261 mendidik adikku bermain trik pijatan dari adikku. Setelah menaklukkan Raja Feng Du, Su Liang memintanya untuk membawa beberapa ahli Skynet kembali untuk menata ulang dunia bawah yang terfragmentasi. Bagaimanapun, jika aku ingin mengirimkan kekuatan ini kepada adikku, itu harus lengkap. Hon Yi terus mengemudi untuk Su Liang, merasa semakin patuh dan hormat di dalam hatinya. Kekuatan menakutkan Su Liang membuatnya sangat kagum. Listrik di telapak tangan Lu tidak hanya mengejutkan Kaisar Feng Du tetapi juga mengguncang hatinya. Di matanya, Su Liang adalah Dewa Maha Kuasa. Dan Su Liang yang dia kagumi sedang duduk di kursi belakang menopang kepalanya dengan tatapan berpikir di wajahnya. Dia sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Setelah Kaisar Feng Du menyerah, dia bertanya siapa yang mengeluarkan hadiah untuknya. Dia bahkan tidak tahu hasilnya. Itu diposting secara anonim dan dia mengirim seseorang untuk menyelidiki tetapi tidak mendapat jawaban. Sebagai kekuatan besar dengan sejarah ratusan tahun meskipun secara bertahap menurun, kecerdasannya tidak dapat diremehkan. Bahkan dunia bawah tidak dapat menemukan orang itu, jadi dia pasti bersembunyi dengan sengaja. Mengapa? Apakah mereka takut pada keluarga Su di belakangnya atau mereka takut padanya? Su Liang merasa semakin seperti protagonis yang terlahir kembali. Mengetahui kekuatannya, dia tidak berani menghadapinya secara langsung, jadi dia menghabiskan uang untuk menyewa seorang pembunuh. Semakin menarik saja, Su Liang menggerakkan sudut mulutnya sedikit tertawa. Hon Yi menghentikan mobil dan ternyata dia sudah sampai di rumah. Ketika dia berjalan ke kamar, Su Liang melihat bahwa saudara perempuannya belum tidur. Dia berbaring di sofa menatap TV. Kontennya sangat membosankan sehingga kelopak mata saya mulai terkulai. Jika kamu lelah, tidurlah. Kamu tidak perlu khawatir terkena flu di sofa. Su Liang merasa perlu untuk mendidik adiknya. Kamu kuat dan tidak takut terkena flu, tetapi ini bukan kebiasaan yang baik. Kakak, kamu sudah kembali. Aku duduk di sini menunggumu. Su Qingge mengerjapkan matanya dengan tatapan malas yang tidak bergerak. Oh, apa yang kamu tunggu dariku? Su Liang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Akhir-akhir ini aku berada di bawah banyak tekanan karena belajar yang menyebabkan sakit punggung dan terkadang bahkan kelemahan umum. Saat Su Qingge berbicara, dia memutar pinggangnya dan bertingkah seolah-olah dia kesakitan. Su Liang hanya tertawa dan mempercayai kebohonganmu. Apakah kamu masih stres karena belajar? Bukankah mudah untuk menguasai pengetahuan universitas tepat di depanmu? Hal yang paling lucu adalah seorang ahli Huajin justru menderita sakit punggung. Aham. Melihat Su Liang tidak mengatakan apa-apa, Su Qingge terbatuk 2 kali dan mengingatkannya. Aduh, punggungku sakit. Apa yang harus kulakukan? Andai saja ada seseorang yang bisa memijatku. Ini tidak bisa dianggap sebagai petunjuk, ini pernyataan langsung. Su Liang tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran dia bilang dia sedang menunggunya, ternyata dia sedang menunggu di sini. Kamu ingin aku memberimu pijatan. Kamu cantik, tapi jangan terlalu dipikirkan. Su Liang duduk di sofa menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan menyesapnya dengan lembut. Mengabaikan perkataan saudara perempuanku, aku menonton TV dengan sangat tertarik. Su Qingge sangat marah ketika melihat ini dan dia langsung mengungkapkan tangannya. Seseorang tolong jangan lupakan siapa yang bertanggung jawab untuk memenangkan hati gadis cantik itu. Su Liang tersenyum tanpa komentar. Meskipun hadiah yang meledak dari Ye Liuli memang kontribusinya. Tetapi jika dia tidak membantu, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk menjatuhkannya. Hanya dapat dikatakan bahwa itu memiliki beberapa efek tetapi tidak banyak. Namun, dia sangat puas dengan tindakan saudara perempuannya. Itu memungkinkannya untuk menikmati kesenangan menaklukkan sang pahlawan wanita tanpa harus melakukan apapun sendiri. Oleh karena itu, saudara perempuanku harus diberi imbalan. Saya harap dia dapat mempertahankan kerja bagusnya dan menciptakan lebih banyak kecemerlangan dan membantu saya sebagai saudara untuk meringankan kekhawatiran dan kesulitan saya. Memikirkan hadiahnya, Su Liang memikirkan Liontin Giok pelindung yang dia menangkan dalam lotre belum lama ini. Awalnya ditujukan untuk adik perempuan saya dan sekarang tepat sebagai hadiah dengan pikiran, Liontin Giok muncul di tangannya. Liontin Giok menjadi lebih jernih di bawah penerangan lampu kristal. Jangan bicara omong kosong, apa gunanya mengambilnya atau tidak? Saya pikir keluarga Liuli sedang dalam masalah dan saya membantu mereka sedikit, wajar jika dia berterima kasih dan membalasnya, kan? Saya lihat kamu sudah belajar dengan sangat keras akhir-akhir ini, jadi saya menyiapkan hadiah kecil untukmu. Apakah kamu menyukainya? Su Liang pertama-tama menyangkal fakta bahwa dia telah tidur dengan Ye Liuli. Bagaimanapun, aku masih harus menjaga muka di depan adikku. Kemudian dia mencari alasan dan mengeluarkan Liontin Giok di tangannya.
Su Qingge sedikit marah pada awalnya. Kakaknya bertekad dan menolak untuk mengakuinya setelah menarik celananya. Sungguh menjijikkan saudara bau saudara jahat. Namun ketika Su Qingge melihat liontin giok yang berkilauan, matanya tiba-tiba berbinar dan kebencian di hatinya menghilang. Dia meraihnya di tangannya dengan gembira setelah pemeriksaan yang cermat. Su Qingge menyadari sifat luar biasa dari liontin giok itu. Su Qingge bukanlah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Sebagai putri kedua dari keluarga Su, harta karun seperti apa yang belum pernah dia lihat. Giok itu terbuat dari bahan yang luar biasa dan pengerjaannya berada di level pengrajin kelas dunia. Ini adalah hal sekunder. Dia benar-benar merasakan arus hangat mengalir dari giok ke organ internalnya, menghangatkan tubuhnya. Harta karun langka yang mutlak. Jika Anda tidak menyukainya, kembalikan kepada saya. Mendengar suara Su Liang, Su Qingge buru-buru memegang erat liontin giok di tangannya, takut kakaknya akan merebutnya. Aku menyukainya, aku sangat menyukainya. Terima kasih atas hadiahnya. Saudara Su Qingge tersenyum lebar, meraih lengan Su Liang dan menggoyangkannya dengan gembira. Dia memutar matanya dan berkata sambil merasa senang. Kakak, hadiahmu terlalu berharga, aku tidak punya cara untuk membalasmu jadi aku akan memberimu pijatan sebagai kompensasi. Su Qingge awalnya ingin kakaknya memberinya pijatan tetapi dari upaya sebelumnya tampaknya kakaknya tidak akan memberinya pijatan. Kalau begitu, kamu duluan saja, kurasa adikku akan malu dan memberiku pijatan sebagai gantinya. Su Liang sedikit tertegun, matanya menunjukkan keterkejutan. Kamu juga tahu cara memijat? Tentu saja, aku mempelajarinya dari menonton video di sekolah sepanjang hari. Apakah ini yang Anda sebut belajar di bawah tekanan besar? Hehe, jangan khawatir tentang detail itu. Bukankah kamu baru saja bilang punggungmu sakit? Beri aku pijatan. Aku siap sekarang. Hadiah dari saudaraku telah memberiku kehidupan baru. Cepat berbaring dan coba keterampilan memasakku. Su Qingge sama sekali tidak merasa malu setelah Su Liang berbaring di sofa dengan ragu. Dia mulai mempelajari hasil hari itu. Meminta kekuasaan dan dukungan bab 262 penculikan siapa dalang di balik perubahan sikap Leng Bingsui ini. Su Qingge gagal mencapai tujuannya. Dia ingin kakaknya memberinya pijatan, tetapi Su Liang sama sekali tidak merasa malu setelah menikmati pijatannya. Kakak, aku sudah memijatmu begitu lama, pinggangku sakit. Su Qingge menatap Su Liang dengan antisipasi, maknanya sudah jelas. Pergi tidur jika kamu lelah. Sudah larut malam, aku mengantuk jadi aku akan tidur duluan. Su Liang pura-pura tidak melihatnya, menguap, berdiri, dan berjalan menuju kamar tidur. Su Qingge tercengang. Sesaat kemudian, dia mengejarnya dengan taring dan cakar terbuka. Ah sialan Bung, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Keesokan paginya Su Liang bangun dengan segar. Ketika aku hendak pergi keluar, aku disambut oleh orang yang tak terduga. Leng Bingsui mengetahui alamat Su Liang dari sahabatnya Liu Ruolan dan pergi ke rumahnya secara langsung untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dan mengundangnya makan malam di rumahnya. Inilah yang dimaksud ayah Leng, Su Liang menyelamatkan nyawa putrinya dan harus berterima kasih secara langsung. Sebelumnya Leng Bingsui masih waspada terhadap Su Liang karena misandrinya dan keterasingan. Sekarang semuanya telah berubah. Misogini Leng Bingsui masih ada tetapi dia membuat pengecualian untuk Su Liang. Ayo pergi ke malam hari, saya ada rapat siang hari. Su Liang pura-pura melihat arlojinya dan berkata. Alasannya berbeda dari sebelumnya. Dia memilih untuk makan malam di malam hari untuk memainkan ambiguitas dengan Leng Bingsui. Dia merasa bahwa Leng Bingsui tidak akan bisa makan siang hari ini. Menurut informasi dari orang-orang yang memantau Jiang Hao, Leng Bingsui akan diculik. Malam ini bukan tentang Leng Bingsui yang mengundangnya makan malam, ini tentang memakannya. Sebuah tindakan heroik menyelamatkan seorang wanita cantik mengubah sikap presiden sedingin es ini. Jadi bagaimana dengan 2 kali dia menyelamatkan wanita yang dalam kesulitan? Tidak dapat diterima jika Anda tidak menjanjikan diri kepada saya. Terima kasih kepada kedua protagonis atas bantuan mereka. Orang baik memiliki 18 anak dalam hidupnya. Baiklah kalau begitu. Leng Bingsui tidak memikirkannya tetapi melihat pavilion dan menara di kompleks keluarga Su dengan rasa ingin tahu. Dia ingin lebih dekat dengan Su Liang. Su Liang mempertaruhkan nyawanya untukku tadi malam. Aku sangat kasar padanya sebelumnya. Dulu Su Liang akan mengajaknya tur dan mengambil kesempatan untuk melakukan sesuatu. Itu tidak perlu sekarang. Saya tidak ingin mengganggu rencana Jiang Hao. Saya masih mengandalkan bantuannya. Melihat Su Liang tidak berniat mengajaknya bermain, Leng Bingsui merasa sedikit kecewa dan mencari alasan untuk pergi. Melihat punggungnya yang menjauh, senyum muncul di mata Su Liang. Kita akan segera bertemu lagi. Hampir tengah hari, Leng Bingsui keluar dari perusahaan dan melewati sudut. Kedua truk itu kebetulan melaju ke gerbang yang menghalangi pandangan petugas keamanan. Beberapa wanita yang menyamar sebagai orang yang lewat dan bersembunyi di dekatnya mengambil tindakan. Mereka bergerak cepat dan efisien, jelas telah menerima pelatihan khusus. Leng Bingsui diikat di dalam mobil sebelum dia bisa meminta bantuan. Injak pedal gas dan bergabung ke lalu lintas.
Pada saat ini truk kebetulan lewat di depan gerbang dan satpam mengira bahwa presiden mereka dibawa pergi oleh mobil. Di dalam mobil para penculik, beberapa wanita mengendalikan Leng Bingsui dan pemimpin penculik wanita melakukan panggilan telepon. Misi bos selesai oke, segera kirim ke gedung yang belum selesai di pinggiran timur. Leng Bingsui masih terjaga dan pupil matanya melebar ketika mendengar suara yang familiar itu. Jiang Hao, apa yang akan dia lakukan? Wu. Mata Leng Bingsui tampak seperti menyemburkan api dan dia menggelengkan kepalanya untuk melepaskan diri dari segel di mulutnya. Bersikaplah baik, jika kau menggores wajah yang cantik itu, akan menjadi jelek. Penculik wanita itu meletakkan ponselnya, mengeluarkan pisau kupu-kupu di tangannya, dan memberi isyarat ke wajah Leng Bingsui beberapa kali. Melihat ini, Leng Bingsui berhenti meronta. Matanya kembali tenang dan dia menatap mereka dengan dingin. Benar, kami hanya mengikuti perintah. Jujur itu baik untuk semua orang. Pemimpin bandit wanita itu meletakkan teleponnya dan tersenyum puas. Apa yang tidak dia perhatikan adalah salah satu penculik wanitanya memiliki lampu yang hampir tidak terlihat berkedip di borgolnya. Itu adalah kamera. Di seberang kamera, Su Liang duduk di sofa di kantornya mengamati semua yang terjadi. Dia melihat semuanya termasuk penculikan beberapa wanita barusan. Ini bisa dianggap sebagai agen rahasia yang dia atur. Para bawahan menonton secara diam-diam karena takut jika terjadi kecelakaan, mereka tidak akan dapat menyelamatkan tepat waktu. Mengatur pembunuh Skynet untuk masuk sudah cukup untuk mengendalikan situasi. Perubahan kamera. Adegan berubah dan Jiang Hao masuk ke mobil dan menuju gedung yang belum selesai di pinggiran timur. Acara akan segera dimulai, bagaimana saya bisa absen? Su Liang menegakkan punggungnya menepuk kepala sekretaris yang memijatnya dan berjalan keluar dari kantor. Jiang Hao duduk di dalam mobil melonggarkan dan mengepalkan tinjunya, aku merasa sangat gugup. Apakah Anda dapat mengubah takdir Anda tergantung pada perjudian ini? Menculik Leng Bingsui adalah plot besar. Selama Anda menyelesaikannya sesuai dengan plot, Anda bisa mendapatkan hadiah yang kaya. Saat itu dia akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan protagonis Ye Chen dan Su Liang. Jika Anda memenangkan taruhan, Anda akan berhasil. Bahkan jika saya kalah taruhan, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Itu adalah penculikan, tetapi saya tidak akan melakukan apapun pada Leng Bingsui. Saya hanya akan memberikan kompensasi kepadanya ketika saatnya tiba. Entah bagaimana Jiang Hao merasakan firasat yang kuat di dalam hatinya. Sekarang panah telah ditembakkan dan dia tidak punya waktu untuk menyesal. Jiang Hao mengertakkan gigi dan memberikan instruksi kepada pengawal kepercayaannya, call Ye Chen. Ye Chen adalah protagonis dari drama ini. Dia datang untuk menyelamatkan dan dipukuli, dan begitulah akhir ceritanya. Melihat ini, pengawal itu tidak ragu-ragu mengangkat teleponnya dan menelepon Ye Chen yang telah dia selidiki. Ketika panggilan terhubung, dia pura-pura bingung. Oh tidak, Saudara Chen, Presiden Leng telah diculik. Bagaimanapun, Ye Chen belum lama berada di Departemen Keamanan Grup Leng, jadi dia mungkin tidak mengenali semua penjaga keamanan di sana, sehingga dia tidak akan ketahuan jika dia berpura-pura. Apakah tamu Ye Chen masih berbaring di tempat tidur saat ini dengan ekspresi putus asa di wajahnya? Adiknya tidak mempercayainya, orang tuanya tidak mempercayainya, dan orang yang dia sukai juga tidak mempercayainya. Meskipun dia telah ditempa oleh dunia gelap selama 10 tahun, dia tetap tidak tahan. Ditinggalkan oleh semua orang memang seperti ini. Ketika dia mendengar telepon berdering, dia dengan santai mengangkat telepon dan wajahnya berubah drastis karena ngeri. Saya kebetulan sedang bertugas pada siang hari dan saya melihat presiden diculik begitu dia keluar dari pintu. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu melihat para penculik? Apakah kamu tahu kemana mereka membawa orang itu? Saya menemukan mobil untuk mengikuti mereka dan menuju pinggiran timur. Saudara Chen, datanglah dengan cepat. Jumlah mereka lebih banyak dan kuat. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan presiden. Oke, Anda harus mengikuti saya dengan cermat, saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, Ye Chen berlari keluar tanpa sempat membersihkan diri. Bab 263 CEO Gunung Es benar-benar dikalahkan. Mentalitas protagonis meledak. Mobil para penculik dan mobil Jiang Hao tiba di gedung yang belum selesai hampir bersamaan. Leng Bingsui diikat dengan tali dan dibawa keluar dari mobil. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Jiang Hao, matanya langsung dipenuhi amarah. Aku tahu mantan tunanganku ini memiliki kepribadian yang sesat dan bertindak melanggar hukum, tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan begitu arogan. Mereka berani melakukan penculikan di siang bolong. Jiang Hao merasa sedikit bersalah, jadi dia melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk membawanya masuk. Dia perlu membangun emosinya sebelum memulai naskah berikutnya. Leng Bingsui dibawa ke sebuah ruangan kecil di sebuah bangunan yang belum selesai. Ruangan itu telah didekorasi sebelumnya dan tampak seperti hotel. Menghitung waktu, saya merasa sudah waktunya dan Jiang Hao masuk. Melihat Leng Bingsui ingin mengatakan sesuatu, Jiang Hao memerintahkan bandit wanita di sebelahnya untuk melepaskan segel di mulutnya. Jiang Hao, ini penculikan, apa yang ingin kamu lakukan? Karena bisa berbicara lagi, Leng Bingsui menatap dan bertanya dengan marah, apa yang ingin aku lakukan?
Jiang Hao langsung masuk ke dalam peran dalam sedetik dan mengatakan sesuatu yang sedikit gila. Kamu memaksa aku melakukan ini.